Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Di sini ada soal. The tone of this passage can be described as, kalau ditanya tone, terus attitude, dan mood, itu sebenarnya adalah tipe pertanyaan dari cara penulis dalam melakukan pendekatan terhadap tema atau subjek dari tulisannya sendiri. Untuk menjawab soal-soal yang seperti ini ya, kita harus memposisikan diri sebagai penulis saat membaca teksnya. Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk menebak bagaimana sikap penulis dalam bacaan tersebut. Apakah sarkas, sedih, bingung, atau kritis gitu ya, atau sinis dan lain sebagainya gitu. Oke, kita langsung aja ke bacaannya ya. Beethoven wasn't born deaf, but he gradually became deaf. Oke, berarti di sini Beethoven itu tidak terlahir tuli, tapi lambat laun dia menjadi tuli ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ketuliannya tersebut tidak menjadi total ya, tidak menjadi tuli total sampai tahun 1819 gitu, di mana gejala utamanya itu muncul sebelum tahun 1800-an gitu ya. Kemudian di paragraf terakhir itu disebutkan bahwa Beethoven tidak pernah mendengar gitu ya dari satupun not nada magnum opusnya gitu, yaitu simfoni nomor 9 di D minor gitu. Tapi Beethoven ini dia bisa menciptakan lagu yang bagus gitu ya, padahal dia tuli. Oke, berarti dari sini secara sekilas kita bisa menebak nih bagaimana sikap penulis ya. Tone dalam bacaan ini yaitu apakah nostalgic? Nostalgic itu artinya nostalgia, bernostalgia ya. Berarti tidak ya, yang ini salah. Kalau optimistic itu optimis ya, optimis. Nah, di sini penulis tidak menyiratkan sikap optimis, berarti yang ini salah. Kalau cynical itu artinya sinis. Nah, penulis di sini tidak sinis kepada tokoh Beethoven-nya gitu ya, berarti yang C ini salah. Nah, di sini ada ironic. Ironic itu adalah ironi ya, atau ironis kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ironi itu mendasarkan atau didasarkan pada adanya kontras atau perbedaan. Nah, yang lebih tepatnya itu adalah ironi ya di dalam teks ini. Kenapa ironi? Karena ada fakta gitu ya yang terjadi bahwa orang tuli itu ternyata sanggup menghasilkan musik yang indah dan bahkan ia itu tidak pernah mendengar musik yang dia ciptakan sendiri gitu ya. Nah, berarti di sini yang ironik itu dia betul ya jawabannya. Nah, kalau sarcastic itu adalah sarkas ya. Kalau sarkas itu dia nyindir gitu ya. Tapi kalau di sini dia tidak nyindir, nggak ada sindiran apapun ya. Berarti yang ini salah. Jawaban yang paling tepat itu D. Di sini ada dua buah teks ya. Ada teks 1, ada teks 2 ya. Ada dua buah teks di sini dan masing-masing ini terdiri dari 2 paragraf ya. Kalau kalian menemukan soal-soal seperti ini, jangan dulu dibaca teksnya, tapi kalian cari dulu soalnya ya. Jangan dulu panik. Kita lihat dulu. Nah, ini ada untuk 2 soal ya di sini. Yang pertama dulu nih, in which paragraph does the author describe the nature of tumors? Oke, berarti kita bisa simpulkan nih, 2 paragraf tadi itu tentang tumor ya, tumor. Oke, di paragraf keberapa penulis mendeskripsikan nature? Nature itu kalau diartikan itu kan alam ya, alami. Atau nature juga memiliki arti lain, yaitu sifat. Nah, berarti di sini nature-nya itu adalah sifat ya, bukan alam. Berarti di sini di paragraf berapa si penulis itu mendeskripsikan sifat dari tumor-tumor. Oke, kita lihat ya, balik dulu ke teksnya. Teks yang pertama kita lihat dulu. Di sini, cancer is a disease, in which some of the body cells grow uncontrollably and spread to other parts of the body. Berarti di sini paragraf pertama itu mendeskripsikan tentang kanker ya. Deskripsi tentang kanker, bahwa kanker itu adalah penyakit di mana beberapa sel di dalam tubuh itu
tumbuh secara tidak terkontrol dan menyebar ke bagian lain di dalam tubuh. Oke, berarti bisa disimpulkan ini gagasan utamanya tentang kanker ya. Kalau paragraf 2 di teks 1 kita lihat dulu nih. Tumors can be cancerous or not cancerous or benign. Oke, di sini tumor itu bisa bersifat ya, di sini can be itu bisa jadi ya. Tumor bisa jadi cancerous atau tidak cancerous atau dalam artian jinak ya di sini. Cancerous tumors. Oke, di sini tentang cancerous tumors. Kemudian di sini ada benign tumors. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa paragraf kedua ini dia menjelaskan tentang macam-macam dari tumor ya. Nah, berarti ini menjawab pertanyaan yang tadi. Di paragraf keberapa? Berarti di paragraf kedua, teks pertama. Jawabannya itu adalah yang C. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, satu lagi nih. What can be concluded from text 1 and text 2? Oke, teks 1 tadi udah ada tentang deskripsi cancer dan macam-macam dari tumor ya. Ada tumor jinak, ada tumor ganas tadi. Oke, berarti text 1, kita lihat dulu ya. Text 1, yang ada text 1-nya, kita lihat dulu yang ini. Text 1 describes cancers, while text 2 present activity recommendations to prevent cancer. Oke, kita keep dulu yang ini ya. Karena tadi teks satunya itu memberikan deskripsi ya. Kemudian kita lihat lagi yang E. Text 1 gives the information about cancer. Oke, ini juga kita keep dulu ya. Berarti kuncinya itu ada di teks 2-nya. Kita balik ke bacaannya, kita baca teks 2-nya ya. Nah, di sini ada bukti dari meta analisis yang dilakukan pada tahun 2009 gitu ya, terhadap 52 studi epidemiologik ya, yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik ya, individu itu memiliki 24% lebih rendah daripada ini kanker usus. Oke, berarti makin banyak kita olahraga, makin sering, makin besar kemungkinan kita terhindar dari kanker gitu ya. Itu paragraf pertama. Kalau paragraf keduanya, and overall health, oke, ini tentang kesehatan juga ya. Tapi ini tentang dietary-nya, diet. Kalau tadi olahraga fisik, kalau yang ini dietnya ya. Oke, terus kita lihat yang paragraf kedua, tapi kalimat yang terakhirnya. Or the following dietary recommendation to protect against cancer. Oke, berarti di sini paragraf 2-nya itu tentang diet, rekomendasi diet apa saja gitu ya untuk melindungi dari kanker atau mencegah kanker gitu. Berarti kita bisa simpulkan bahwa di paragraf 1 dan paragraf 2 teks kedua itu membahas tentang cara mencegah kanker ya. Oke, kita balik ke soalnya ya. Berarti di sini yang paling tepat apakah yang D atau yang E ya? Kita lihat di sini text 2 present activity recommendations to prevent cancer. Oke, ada activity recommendation ya, aktivitas rekomendasinya kayak gimana? Tadi bisa olahraga ataukah diet ya, diet yang sehat gitu. Itu bisa mencegah kanker. Nah, berarti otomatis jawabannya itu adalah yang D di sini ya. Kalau yang E, kenapa dia salah? Karena kita lihat teks 2-nya. Explains various factors that cause cancer. Jadi, menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan kanker. Padahal tadi menjelaskan berbagai aktivitas ya untuk bisa mencegah kanker gitu. Berarti jawabannya itu adalah D. Sekarang ada lagi 2 teks ya. Oke, ini masih sama ya tentang cancer tadi ya. Teks 1 dan teks 2. Kita lihat dulu soalnya. What is the author's attitude toward the topic in both passage? Oke, sama dengan yang tadi tone ya. Tone, attitude, dan mood itu sama-sama sudut pandang penulis. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai penulis di situ ya. Oke, kalau doubtful itu artinya penuh keraguan ya, keraguan-raguan. Kalau critical itu adalah kritis gitu ya. Kalau surprised itu adalah terkejut, kalau disappointed itu adalah kecewa, kalau solemn itu adalah sedih ya. Nah, tanpa membaca lagi teksnya, karena ini teksnya sama ya dengan yang tadi, kita bisa simpulkan nih bahwa sikap penulis itu lebih ke kritis ya di sini. Kenapa lebih ke kritis? Karena penulis itu mendeskripsikan dengan detail dan penuh perhatian gitu ya tentang cancer itu ya. Yang teks 1 dia menjelaskan tentang macam-macam cancer dan juga deskripsi tentang cancer. Terus di teks 2 itu menjelaskan secara rinci tentang aktivitas-aktivitas apa sih yang bisa menyebabkan kita untuk mencegah kanker gitu. Bisa
biar bisa terhindar dari kanker gitu. Berarti di sini lebih ke kritis ya, bukan yang lainnya gitu. Berarti jawabannya itu adalah B. Kalau di sini another word that has a similar meaning. Oke, similar meaning itu artinya arti yang mirip atau arti yang sama gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya sinonim. To the bolded word, dalam kata yang bercetak tebal. Oke, kita lihat dulu kata bercetak tebalnya. Oke, di sini ada benign. Benign itu artinya jinak ya. Oke, langsung aja ke sini. Ada intake. Intake itu adalah mengambil ya. Kalau anger itu adalah marah. Kalau payroll itu pembayaran atau penggajian atau membayar lah ya. Kalau wild itu artinya liar gitu. Kalau docile itu artinya jinak. Nah, berarti di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya.